Salam saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus. Bagi seiman dengan saya yang percaya kepada Yesus Kristus dan juga yang baru bertobat sudah mulai mengenal kebenaran daripada Allah. Pada sore berbagai ini saudara-saudari barang siapa pun menonton video ini, kita buat di media sosial berita khotbah firman Tuhan Allah yang hidup. Khotbah firman Tuhan Allah yang hidup ini menjadi pegangan kita di kemudian hari atau di kelak penghakiman yang terakhir oleh Yesus Kristus. Supaya kita tidak memiliki penghakiman menjadi penghuni neraka, bagaimana kita menjelang dan mengejar menjadi penghuni surgawi yang Tuhan janjikan dalam pemeteraian firman kebenarannya. Selagi masih kita bernapas di bokong langit di atas bumi yang Tuhan izinkan, marilah di saat hidup ini semakin mematangi, semakin mencermati, datang kepada Tuhan, melakukan kehendak rencana daripada Allah. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke ranah firman Tuhan, mari kita dulu bernyanyi menyembah Tuhan, mengundang kuasa Roh Kudus keilahian, mujizat yang nyata daripada Yesus oleh keajaibannya, dengan kasih karunia tuntunan Roh Kudus sehingga menerima kodrat ilahi. Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, barang siapa menonton video ini, mari kita lakukan bersama dengan firman kebenarannya bagaimana cara menyembah Tuhan. Penting kita pahami, kita matangi bagaimana sih sebenarnya datang menyembah Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, supaya segala doa kita dia jawab. Di dalam firman Tuhan kita pelajarikan nanti dengan kehendak rencana dan Roh Kudus, roh hikmat pengertian pengajaran daripada Allah yang sangat luar biasa, supaya kita tidak menerima pengajaran-pengajaran yang sesat. Jangan salah paham. Sebelum kita masuk ke ranah firman Tuhan, kita bernyanyi dulu. Melayani, melayani, lebih sungguh. Melayani, melayani, lebih sungguh. Tuhan melayani lebih dulu kepadaku, melayani, melayani, lebih sungguh, mengasihi, mengasihi, lebih sungguh, mengasihi, mengasihi, lebih sungguh. Tuhan mengasihi lebih dulu kepadaku, mengasihi, mengasihi, lebih sungguh, mengampuni, 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 lebih sungguh, mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan mengampuni lebih dulu kepadaku, mengampuni, mengampuni, lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni,
Haleluya, haleluya Bapa yang baik dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Roh Kudus, antar segala doa ini ke tempat Bapakku yang maha tinggi Raja alam semesta oleh Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Bapa di dalam Bapa, Anak, Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus. Segala puja puji syukur bagi Tuhan atas tuntunan lawatan tangan daripada Allah bagi kami barang siapa pun menonton video ini. Semakin ajari kami Bapa, semakin dewasakan kami. Semakin mengerti di saat kami menyembah Engkau menunduk diri dengan tuntunan Roh Kudus daripada Allah atas permohonan doa dan ibadah kami dengan rendah hati dan segala hormat. Karena kami percaya Bapa mengejar kasih karunia daripada Tuhan, mengejar kodrat ilahi mujizat keajaiban yang nyata daripada Yesus Kristus yang akan menyelimuti dan membagari kami selagi kami bernapas di bukit langit di atas bumi ini oleh kehendak rencana daripada Engkau. Jamalah kami Bapa, tuntunlah kami Tuhan, dosakan kami supaya kami tidak keliru, supaya kami tidak sesat di saat menyembah Engkau. Bapa yang baik dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya belajar firman kebenaran daripada Tuhan, mengundang kuasa roh hikmah pengertian pengajaran daripada tempat yang amat tinggi oleh Raja alam semesta Yesus Kristus. Pada sore ini Bapa, kami belajar firman-Mu. Jamah kami semua dan menonton video dan berkati hikmati yang mau Bapak dewasakan supaya kami tidak keliru datang menyembah Tuhan, menghadapi pengajaran-pengajaran sesat, perbuatan-perbuatan kuasa kegelapan, supaya kami bingung, supaya kami tidak mengerti menyembah Tuhan. Sebab pada sore berbagiannya Bapak, kami belajar firman-Mu supaya kami mengerti menyembah Engkau, supaya kami mampu menghadapi penyesat-penyesat di saat menyembah Tuhan. Sore ini Tuhan, kami beribadah dan mengucap syukur kepada Tuhan. Biarlah curahan Roh Kudus daripada Engkau, kodrat ilahi daripada Tuhan, keajaiban menyelimuti kami dan mengerti kami semua. Hanya di dalam Bapa Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, kami belajar firman-Mu dan berkati kami semua, hikmati kami semua. Haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, haleluya. Amin. Salam saudara kasih dalam nama Yesus Kristus. Pada sore berbahagia ini kembali kita belajar firman kebenaran daripada Allah. Bagi seiman dengan saya yang percaya kepada Yesus Kristus dan juga yang baru bertobat mengenal kebenaran daripada Allah. Di saat kita datang menyembah Tuhan, belajar betul-betul dengan nama Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah membimbing kita dan mengerti cara menyembah Tuhan. Supaya kita terhindar dari penyesatan datang permuatan kuasa kegelapan yang ingin mengganggu jiwa pemikiran kita di saat menyembah Tuhan. Kenapa saudara-saudaraku? Di saat kita datang menunduk diri kepada Tuhan, di saat kita datang beribadah di mesbah daripada Allah, di saat kita mendengar firman kebenaran bahwa kuasa kegelapan itu menyerang pemikiran kita supaya terganggu, supaya kita tidak net datang menyembah Tuhan. Tapi pada sore berbeda ini, barang siapa menonton video ini, mari saudara-saudariku belajar firman Tuhan supaya kita memahami bagaimana menyembah Tuhan sebenarnya. Menyembah Tuhan sebenarnya ketulusan hati terarah tertuju kepada Tuhan. Dan utama percaya Roh Kudus membimbing dalam ibadah itu datang menyembah Tuhan. Percayakan Roh Kudus saudaraku. Sebelum acara ibadah, berdoa sampai di mesbah Tuhan. Tuhan, aku percaya dengan penuh Roh Kudus, keilahian, mujizat kasih karunia Roh Kudus-Mu Bapa, menuntun kami, menyembah Tuhan, beribadah datang kepada Tuhan, jamah kami. Supaya kami mengerti firman kebenaran daripada Allah. Supaya Engkau Bapa mendengar segala doa dan ibadah kami saat ini dengan rendah hati dan segala hormat. Itu saudara-saudaraku. Di saat kita datang ke mesbah Tuhan, saudara-saudara, rendah hati. Rendah hati kepada Tuhan, rendah hati kepada sesama jemaat. Jauhi manusia egois, angkuh, sombong di saat datang menyembah Tuhan. Dan jangan kita selalu merasa diri kita yang paling dekat kepada Tuhan. Jauh sifat begitu. Karena manusia satu pun tidak luput segala dosa dan tidak sempurna. Tetapi tetaplah bersekutu, merendah hati kepada Tuhan, berdoa bersempuh bersama-sama satu iman, satu jemaat di mesbah daripada Allah. Supaya kita tidak menjadi orang Farisi, manusia munafik. Menjelang akhir zaman ini, betapa kuatnya kuasa kegelapan manipulasi pemikiran kita di dalam kehidupan kita.
Apalagi di saat kita datang berteduh kepada Tuhan di mesbah, di rumah pribadi, lepas pribadi, belajar firman Allah. Mereka selalu mengganggu. Maka kita berdoa terlebih dahulu, undang Roh Kudus. Katakan Roh Kudus membawa segala doa dan ibadah kepada Tuhan kami oleh Yesus Kristus. Camkan, penuh percaya, tulus, terarah, dan tertuju. Itu kuncinya. Tidak ada kita gunanya saudara-saudaraku datang berteduh kepada Tuhan berdoa kalau tidak percaya dengan Roh Kudus. Iya, benar. Percayalah Tuhan. Percayalah saudara-saudaraku kepada Tuhan. Supaya Tuhan menjamah kita. Kita saat ini sama-sama belajar firman kebenaran daripada Allah. Saudara dengan saya sama-sama kita belajar. Saudara dengan saya tidak lupa segala dosa tidak sempurna. Tak ada manusia yang sempurna. Supaya Tuhan mengingatkan. Berdoalah kamu dengan Roh Kudus, apalagi menjelang akhir zaman. Lihat apa terjadi saat ini di waktu atas bumi. Mungkin kita memahami lah, karena sudah punya media sosial. Mari semakin kita belajar menurut diri. Mari semakin kita pahami gelora dunia. Supaya kita tidak tersesat. Itu saudaraku. Pada sore berbahagia ini, kita belajar firman Tuhan. Karena segala tertulis dalam kitab firman Tuhan ada berkat. Mereka merasa dirinya dalam doa dan ibadah mereka sudah sampai ke tanganku. Ternyata enggak. Kenapa? Karena saat kita ibadah, kita enggak percaya Roh Kudus. Enggak kita camkan Roh Kudus yang menyembah Tuhan. Supaya kita terhindar dari penyesatan-penyesatan saat ini. Jangan salah. Menguatkan iman kita datang kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni dan mendengar jawaban doa kita harus melalui via Roh Kudus. Tetaplah bersetubuh kepada Roh Kudus. Katakan Roh Kudus bimbing aku dalam keibadahan kami ini. Dan ampuni segala dosa-dosa kami. Jangan lupa mengatakan ampuni segala dosa kami. Itu yang Tuhan inginkan. Dan jangan bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Tuhan tidak suka melihat manusia bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus sudah kita minta. Roh Kudus menuntun kita. Tegas, tegar. Kalau Roh Kudus menjamah kita. Supaya kita tidak bisa diselimuti roh penyesat. Saudaraku, dalam nama Yesus Kristus ini saya buat di media sosial. Tidak ada kepentingan pribadi saya. Bagaimana kepentingan kita bersama. Supaya kita sama memahami. Datang menyembah Tuhan dan menyerahkan segala kehidupan tangan daripada Allah dan mengucap syukur. Percayakan Roh Kudus di dalam doa. Serahkan jiwa dan tubuhmu kepada Tuhan. Itu kuncinya. Pasti Anda merasakan itu nanti apa jamaah Roh Kudus di dalam hati, jiwa, dan pikiran Anda. Karena Roh Kudus telah mengubah karakter manusia semuanya seperti karakter daripada Yesus. Jangan keliru saudara, jangan sesat. Ini saya buat tidak ada kepentingan pribadi. Media sosial jangan subscribe, jangan subscribe. Saya nggak mau. Karena saya memberitakan ini sebenarnya. Saya bukan menjual firman, bukan akrobat firman, tidak. Memberitakan ini sebenarnya oleh kehendak rencana daripada Yesus yang maha tinggi Raja alam semesta. Jangan keliru. Mari kita belajar bersama saudara pada sore berbahagia ini. Sudah selalu saya buat di channel media sosial ini tentang menyembah Tuhan. Bagaimana datang dengan Roh Kudus. Supaya kita tidak sesat. Karena ini pesan daripada Allah terhadap kepribadian saya. Dan tidak bisa saya pungkiri. Ini pesan Tuhan kepada saya saudaraku. Buat saya buat ini. Ajarkan firman-Ku yang sebenarnya. Supaya semua umat-umatku mengerti menyembah Aku kata Allah. Supaya tidak banyak tersesat. Karena ini sudah waktunya. Akhir zaman ini. Penyesat banyak. Itu. Bahkan mereka banyak datang menyembahku. Tapi tidak mengerti apa yang saya ajarkan kepada mereka tentang menyembah Aku kata Allah. Jadi penting ada pemahaman. Tentang belajar firman Tuhan, jauhi kepentar kepandian kita datang kepada Tuhan. Tetaplah menunduk diri dengan rendah hati dan segala hormat, berdoa dituntun Roh Kudus. Bisa berdoa, bisa menyembah Tuhan, bisa menyanyi puji-pujian menyembah Tuhan, apalagi memberitakan Injil, menjabarkan firman Tuhan.
Roh Kuduslah yang mengajar kita berlebih dewasa sehingga Tuhan menyikapi doa kita. Saudaraku dalam nama Yesus Kristus, mari kita baca firman Tuhan, mari kita pelajari, nggak seberapa banyak, sedikit simpel tapi padat, mari kita pahami supaya kita belajar memahami tentang kebenaran daripada Allah yang sebenarnya sehingga tidak kita tersesat. Dan barang siapa menonton video ini, aku yakin dan percaya bahwa kita semua Tuhan berkati, bahwa kita Tuhan nikmati, semakin mengerti datang menyembah Tuhan, semakin mengerti belajar firman daripada Allah. Itu saudaraku. Bagi Tuhan tidak suka melihat orang si pangkaran datang kepada Tuhan. Tuhan yang suka melihat orang percaya kepada Dia di saat berteduh kepada Dia dengan rendah hati dan segala hormat. Karena kita tidak lupa segala dosa. Dia belas kasihnya terus bagi kita. Maka saat menyembah Tuhan itu harus kita pahami. Datanglah rendah hati kepada Tuhan. Itu. Jangan menjadi hanya karena kewajiban datang di menyembah Tuhan atau absensi datang menyembah Tuhan. Hati-hati tipu daya iblis, tipu iblis yang dikatakan pengajaran yang sesat. Coba kita pahami. Mari kita buka firman kebenaran daripada Allah, belajar kita bersama. Kita tadi sudah berdoa meminta hikmah pengertian pengajaran daripada Allah oleh kuasa keajaiban ilahi, mujizat yang nyata daripada Yesus Kristus, sehingga kita menerima, kita harapkan, kita dambaga kepada Tuhan supaya kita dapat menerima kodrat ilahi dengan tuntunan Roh Kudus, kasih karunia daripada Yesus Kristus. Itu yang penting. Tuluskan hatimu tertuju kepada Tuhan. Jangan menjadi kewajiban datang ke mesbah Tuhan supaya dilihat orang sepertinya kita dekat banget kepada Tuhan. Bukan itu. Jangan sekedar absensi. Datanglah kepada Tuhan merendah hati. Mentangiskanlah, teteskanlah air mata kepada Tuhan. Karena belas kasih Tuhan itu tinggi kalau kita pas datang menyembah Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Itu. Apalagi berdoa kepada Tuhan. Doa itu kan doa arah hubungan manusia dengan Allah, berbicara dengan Allah. Firman Tuhan menguatkan kita supaya tidak keliru. Rendah hati kepada Tuhan, percaya dengan Roh Kudus. Ampuni Tuhan segala noda dan dosa kami. Jangan sampai tidak terucap dalam ibadah kita mengatakan tidak kita mohonkan kepada Tuhan segala dosa kita, tidak. Segala dosa kita Tuhan tidak mengampuni. Karena kenapa? Karena kita tidak mau mengatakan ampuni Tuhan segala dosa kami. Itu penting pemahaman. Mari kita baca firman Tuhan. Matius, ya saudaraku, Matius 7. Matius 7 ayat 21, 22 sampai 23. Memang berikutnya hal pengajaran yang sesat. Hal pengajaran sesat. Supaya kita pahami. Kalau Anda nanti belajar firman Tuhan ini, di rumah buka kitab Anda, belajar Anda mulai ayat 15, 16 sampai 20 sampai 21. Tetapi kita buat intinya, saudara-saudaraku. Kita buat intinya apa jawaban firman Tuhan ini dan apa intinya di dalam kitab ini. Dan mana yang terpenting kita pelajari bersama datang menyembah Tuhan. Memang dikatakan berikutnya hal pengajaran yang sesat. Itu saudara. Supaya kita pahami. Di situ dikatakan mulai ayat 15. Tapi jawabannya nih di ayat 21, 22 memang jawabannya. Supaya kita pahami. Itu. Dikatakan di sana apalagi menjelang akhir zaman di hati. Katakan di sana ayat 21. Matius 7 ayat 21. Memang berikutnya hal pengajaran sesat. Supaya kita pahami bersama. Di sana dikatakan 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga.
Ini penting ada pemahaman. Kenapa Tuhan mengingatkan ini kepada kita saat datang menyembah Tuhan? Kenapa firman ini mengingatkan kita di saat datang berseru kepada Tuhan? Kenapa Tuhan ingatkan kita? Kita ulangi ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini kita pahami. Kenapa Tuhan mengingatkan kita melalui firman ini sekarang kita buat di media sosial supaya semua menjangkau dan semua memahami. Supaya kita tidak salah menyembah Tuhan. Supaya kita semakin memahami, rendah hati datang ke mesbah Tuhan, ibadah gereja. Ibadah di rumah, belajar firman Tuhan. Jangan mengeraskan hati saudara-saudariku, jangan mendua hati. Usahakan dengan Roh Kudus rendah hati kepada Tuhan dan rendah hati kepada sesama. Itu penting. Pencermatan, pendalaman datang menyembah Tuhan. Kita ulangi ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dialah yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Artinya, marilah datang menyembah Tuhan dengan rendah hati dan segala hormat. Kita yang berseru kepada Tuhan. Kita mau menunduk diri kepada Tuhan supaya Tuhan ampuni segala dosa kita. Supaya Dia kuatkan kita menghadapi gelora dunia. Maka tetaplah berdoa dengan nama Roh Kudus. Nanti ada Roh Kudus, nanti kita bacakan apa kinerja Roh Kudus di saat kita menyembah Tuhan. Supaya kita pahami nanti saudara-saudara. Jadi mari datang kepada Tuhan dengan rendah hati segala hormat. Tulus kepada Tuhan. Jangan sebuah menjadi kewajiban atau absensi dengan gaya datang ke gereja. Pahami. Tulus kepada Tuhan. Kita sadar diri bahwa kita tidak luput segala dosa yang dapat daripada Allah. Kenapa? Karena kuasa gelap selalu menyerang kita supaya terpisah kita dari jalan kebenaran daripada Allah, apalagi dalam keibadahan. Maka Tuhan mengingatkan, berdoalah kamu dengan Roh Kudus. Maka percaya kita dengan Roh Kudus tidak menyembah Tuhan. Supaya Roh Kudus membimbing kita. Itu kuncinya. Tidak ada artinya kita datang beribadah ke gereja. Datang menyembah Tuhan, kalau tidak percaya dengan Roh Kudus kita saat kita berdoa. Roh Kuduslah mengantar segala doa kita kepada Tuhan. Supaya kita pahami, jangan keliru. Kita sekarang belajar bagaimana kita melawan roh penyesat ini. Supaya kita tidak salah datang menyembah Tuhan. Dikatakan di sana, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, aku akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Maka kehendak Bapa yang di surga itulah kita lakukan di saat menyembah Tuhan. Bukan semua berseru-seru, tapi melakukan kehendak Bapa di dalam surga di saat datang menyembah Tuhan dengan Roh Kudus, sehingga kita mampu belajar melakukan firman kebenaran daripada Allah, melakukan di dalam praktek kepribadian seharian kepada sesama dan kepada Tuhan. Itu penting. Jadi supaya kita pahami, ini menjelang akhir zaman. Kita tidak keliru datang menyembah Tuhan. Hati-hati roh penyesat. Hal pengajaran yang sesat. Ini sudah waktunya penyesat banyak. Jadi penting kita pahami bagaimana kita cara menghadapi roh penyesat yang menyesatkan kita. Percayakan Roh Kudus, supaya Roh Kudus mengingatkan kita. Bisa kita diingatkan dengan karunia daripada Allah berbicara di dalam roh kita. Bisa kita memahami di dalam ibadah ini, apakah ibadah ini menjadi layak di hadapan Tuhan apa tidak. Kuncinya percayakan Roh Kudus di saat datang menyembah Tuhan. Itu kuncinya. Siapapun menonton video ini, mari kita belajar bersama. Saudara dengan sama-sama. Di sini tidak ada senior, tidak ada junior. Saya selalu buat berita firman Tuhan di media sosial, tidak pernah katakan di subscriber ini. Saya nggak mau. Karena itu pesan Tuhan kepada saya. Jangan cari kepentingan pribadimu. Jangan buat baik suciku menjadi ajang bisnismu, kata Allah. Baik suci itu jemaat. Kalau gereja itu mesbah. Kita pahami
siapapun menonton video ini semuanya, kita belajar dengan Roh Kudus, kita minta hikmah pengertian pengajaran daripada Allah. Itu jawaban daripada ayat 21. Masuk kita ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan-setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ini kita berhati-hati. Selalu banyak orang mengatakan dalam doanya, berseru kepada Tuhan, apa dikatakan? Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, bukan kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Salah satu contoh. Banyak orang merasa dirinya bahwa dia sudah dekat kepada Tuhan, bahwa dia sudah beriman atau sudah memiliki iman. Tetapi namun kasih tidak ada bagi mereka. Seperti lalu kita mengasihi. Sekalipun pribadi saya memiliki iman, sudah menerima keajaiban mujizat daripada Tuhan. Tapi aku tidak mengasihi orang, tidak mengampuni orang, malah kesombongan, keangkuhan yang datang karena menerima itu tadi. Jangan salah. Maka dikatakan, kita memiliki iman, udah mengerti keajaiban. Tetapi kita tidak melakukan kepada sesama manusia. Malah datang keangkuhan dan kesombongan. Karena dia menerima kasih karunia daripada Allah. Nol juga di hadapan daripada Tuhan. Kalau tidak melakukan rendah hati kepada sesama, apalagi rendah hati kepada Tuhan. Dia tidak mau membantu orang-orang yang susah. Dia tidak melihat orang-orang yang miskin. Dia tidak mau menolong orang miskin sama dengan bohong di hadapan daripada Allah. Itulah keadilan Roh Kudus. Maka di saat kita datang menyembah Tuhan, sudah mengerti mulai iman keajaiban oleh Roh Kudus. Hendaklah rendah hati kepada sesama. Tolonglah orang yang susah. Tolonglah orang kelaparan. Berikanlah pertolongan kepada mereka. Kasihilah mereka. Doakanlah mereka yang susah supaya diberkati Tuhan. Kalau itu tidak kita lakukan, sudah kita menerima kasih karunia keajaiban daripada Tuhan oleh karena iman kita. Namun kita tidak melakukan di prakteknya kepada sesama. Sama dengan dosa, bohong di hadapan daripada Allah. Makanya seri irama, ada keseimbangan. Kalau kita menerima mujizat daripada Tuhan oleh Roh Kudus, janganlah sombong. Janganlah angku, janganlah ego. Perhatikanlah orang-orang kelaparan. Perhatikanlah orang-orang yang susah. Apalagi kita seorang hamba Tuhan dan mengerti kebenaran daripada Allah. Perhatikanlah domba-domba Allah. Perhatikanlah murid-murid daripada Allah. Perhatikanlah jemaat daripada Tuhan. Perhatikanlah baik suci daripada Allah. Berilah pertolongan kepada mereka apa yang bisa kita tolong kepada mereka. Supaya kita pahami. Maka dikatakan ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan-setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Kalau kita sudah menerima iman daripada Allah, kita menerima keajaiban kodrat ilahi daripada Tuhan, jangan sombong.
Bantulah orang-orang yang tidak mampu, apa yang layak bisa kita berikan. Jangan hina orang. Bawalah mereka di dalam doa kita kepada Tuhan supaya Tuhan jamah mereka. Supaya karya tangan daripada Allah bekerja kepada mereka. Jangan kita menjadi kesombongan, keangkuhan datang kepada Tuhan. Ikut daripada kebenaran daripada Allah, terutama di perbuatan. Berbuatlah kepada sesama dan berbuatlah kepada Tuhan. Apalagi kita sudah naungi kuasa Roh Kudus, keajaiban ilahi. Saudaraku dalam nama Yesus, siapapun menonton ini. Hati-hati menjelang akhir zaman. Bahwa penyesatan sudah banyak menyesatkan orang. Bagaimana kita menghadapi melawan penyesatan ini? Di perbuatan datang kepada Tuhan. Jangan hanya kata-katanya. Di dalam orang percaya kepada Yesus apa dikatakan? Ada 3 perihal. Iman, kasih, pengharapan. Tentu bagaimana kita menerima iman, keajaibannya. Kasih itu apa? Berbuatlah kepada sesama, mengasihi kepada sesama. Saling berdoa, saling mendoakan. Berilah yang layak kita beri bagi orang kelaparan, karena itulah domba daripada Allah. Karena itulah bayi suci daripada Tuhan. Jangan sampai bayi suci daripada Tuhan itu lagi menjadi ajang bisnis kita. Apalagi kita sudah menjadi gembala di gereja. Apalagi kita pengajar di gereja. Hindari. Jauhkan ajang bisnis di mesbah gereja. Jangan kita buat bayi suci daripada Allah menjadi ajang bisnis kita. Kalau kita gembala gereja, ataupun pimpinan gereja, ataupun menjadi pelayan Tuhan. Malah kita menolong mereka supaya mengerti, supaya kuat datang imannya kepada Tuhan. Mengajarkan firman kebenaran daripada Allah. Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus pada sore berbahagia. Mari kita doakan mereka, masih kita bimbing mereka. Paparkanlah firman Tuhan itu sebenarnya. Sadarlah kita takut kepada Tuhan bahwa kita tidak luput segala dosa. Jangan mantang-mantang kita sudah mengerti kasih, mengerti kebenaran Tuhan, sudah merasa diri kita paling dekat kepada Tuhan. Belum tentu. Lihat seperti firman Tuhan berkata. Apa dikatakan dalam firman Tuhan? Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan-setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Lihat. Supaya kita pahami. Lihat jemaatmu, lihat dombamu. Lihat bayi suci daripada Tuhan. Di saat Yesus bertanya kepada Petrus, maukah engkau menggembalakan domba-dombaku, kata Allah. Sampai 3 kali Petrus ditanya, maukah engkau menggembalakan domba-dombaku, kata Tuhan. Maksudnya apa? Maukah menggembalakan jemaatku? Mari kita pahami. Karena Tuhan berkata, berjanji kepada orang yang sudah memahami kebenaran Allah, beritakan Injilku, aku akan menyertaimu. Itu penting saudaraku di dalam nama Yesus Kristus pada sore berbahagia ini. Sebab itu marilah kita bertahan benar-benar dengan Roh Kudus saat datang menyembah Tuhan. Karena Roh Kudus sudah mengingatkan kita apa kita perbuat, datang kepada Tuhan melakukan. Di hadapan sesama sidang jemaat domba daripada Allah. Di antara kita sesama saling mengingat, Roh Kudus sudah mengingatkan kita supaya kita saling mendoakan, saling support dalam doa. Untuk apa kita mengingini keajaiban mujizat iman, tapi tidak melakukan kepada sesama manusia, sesama jemaat. Tidak mau kita menolong orang susah. Untuk apa? Sama dengan bohong di depan daripada Allah. Juga
Sakit kan saudara-saudara, baru kita pahami. Mari kita baca ayat 23. Dikatakan saudara-saudaraku, ayat 22. Pada waktu inilah aku akan berterus terang. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan, kata Allah. Ini sakit. Maka Tuhan berkata, di saat kita beribadah, percayakan Roh Kudus memimpin kita. Roh Kuduslah mengajari kita. Roh Kuduslah mendewasakan kita. Supaya Roh Kudus mengajari kita menjadi perilaku yang baik di hadapan daripada Allah yang sebenarnya. Supaya kita pahami saudara-saudaraku dalam nama Yesus Kristus. Jangan mentang-mentang kita sudah mulai mengerti dalam pelayanan Tuhan, mengerti firman Tuhan, pimpinan gereja, namun tidak memperhatikan domba Allah, jemaat Tuhan, baik suci daripada Allah. Ada enggak kita wasi domba daripada Tuhan? Sebagaimana orang menggembalakan di dunia ini, contoh, menggembalakan kerbau kemana-mana, atau sapi. Lihat tukang gembalanya itu, bawa lembu sapinya itu, dia perhatikan itu kemana dia, supaya tidak kehilangan satu di antara sapi itu. Sudahkah kita melakukan itu datang kepada Tuhan terhadap sidang jemaat domba daripada Allah? Sebab itu Tuhan bertanya kepada Petrus, maukah engkau menggembalakan dombaku, kata Allah. Mau, kata, sampai 3 kali supaya sadar menjawab. Ini penting pemahaman saudara-saudariku. Apalagi seorang pemimpin gereja, apalagi seorang pelayan daripada Allah. Tuhan angkat kita menjadi gembala di gereja. Tuhan angkat kita menjadi pemimpin gereja. Untuk menggembalakan domba-domba daripada Allah. Untuk menggembalakan jemaat Tuhan. Untuk menggembalakan baik suci daripada Allah. Bahwa baik suci daripada Tuhan adalah jemaat sendiri, umat sendiri. Bukan gereja. Gereja adalah mesbah. Maka tetap kita percaya dalam ibadah kepada Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus. Supaya pengajaran yang sesat itu terhindar daripada kita. Supaya pengajaran yang benar daripada Tuhan Yesus Kristus melalui tuntunan Roh Kudusnya kepada kita. Sehingga kita mampu berjalan dan melakukan hal sedemikian. Supaya kita pahami. Maka dikatakan dalam firman Tuhan seperti ayat 22 tadi. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat di dalam namamu dan mengusir setan-setan dalam namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Bagi Tuhan kan, kalau sombong angku tidak melakukan pernyataan firman itu kepada dombanya, kepada jemaatnya, kepada bayi sucinya. Apa Tuhan katakan? Mari kita baca ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang, kata Allah. Pada waktu itulah aku berterus terang kepada kamu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Katakanlah kepada kita. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku. Kamu sekalian adalah pembuat kejahatan. Sakit saudara-saudari. Jadi kalau datang menyembah Tuhan, datang di mesbah Tuhan, bersama hamba pelayan Tuhan, bersama jemaat, mari bersekutu, berdoa, beribadah dengan naungan tuntunan Roh Kudus, supaya Roh Kudus mengajari, mendewasa kita mengerti kehendak rencana daripada Allah di saat kita datang menyembah Tuhan. Janganlah hanya menjadi sebuah kewajiban dilihat orang atau obsesi datang gereja. Itu hanya dunia melihat.
Tapi marilah belajar penuh. Bisa datang menyembah Tuhan dengan rendah hati dan segala hormat. Ketulusan hati yang terarah tertuju. Sehingga Roh Kudus menggenggam kita, mengajar kita berjalan di jalan kebenaran daripada Allah yang sesuai kehendak rencana daripada Tuhan. Kenapa firman Tuhan mengingatkan itu dalam firman-Nya? Supaya kita tidak sesat, supaya kita mampu menghadapi roh penyesat. Supaya kita tidak menyalahgunakan kebenaran firman Tuhan. Sebagai kita sudah mengerti firman Allah. Apalagi kita bagi pelayan Tuhan atau bimbingan gereja. Ataupun gembala gereja. Penting ada pemahaman. Penting kita pahami. Sebab apa firman Tuhan berkata di dalam firman-Nya. Banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Terdahulu bisa terkemudian bisa terdahulu, hati-hati. Kita akan menghadap tata panggilan Allah di kelak penghakiman yang terakhir. Apakah kita menjadi makhluk surgawi atau makhluk neraka? Taruhlah di dunia ini dilihat orang kita seperti orang, sudah luar biasa. Pandangan dunia melihat kita, wah, amit-amit cabang baik. Ternyata bukan itu kehendak rencana daripada Allah. Penting ada pendewasaan, pendalaman, pencermatan pikiran kita saat datang bersujud bersempuh kepada Tuhan. Seperti apa tertulis dalam firman sudah kita baca bersama. Maka Tuhan Allah Yesus Kristus tidak suka melihat manusia yang si penggaron datang menyembah Tuhan. Melainkan meneteskan dari matalah kepada Tuhan dengan rendah hati. Minta pengampunan segala dosa dan dosa, tidak luput segala dosa. Karena kita tidak sempurna, tidak luput segala dosa. Sudah waktunya Tuhan sekarang menjelang akhir zaman ini menghikmati orang-orang yang tulus kepada Tuhan, mengingatkan supaya tidak tersesat oleh karena tipu daya iblis, tipu muslihat iblis di saat menyembah Tuhan. Saudaraku kasih dalam nama Yesus Kristus. Di mana tadi awal firman ini kita harus percaya penuh dengan Roh Kudus di saat datang menyembah Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan supaya kita pahami. Buka Anda nanti Anda di rumah. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Kisah para Rasul 1 ayat 8 dikatakan di sana. Tetapi kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di saat kita datang menyembah Tuhan dengan penuh percaya dengan Roh Kudus, sehingga tidak terjadi seperti yang dikatakan dalam firman ini. Kita menjadi anak daripada Allah. Kita menjadi panggilan daripada Tuhan. Kita menjadi milik Roh Kudus dan milik daripada Allah. Persembahkan jiwa dan tubuhmu kepada Tuhan. Tuhan berkata jiwa dan tubuh adalah baik suciku. Menjadi milik Roh Kudus. Mari saudara-saudara semakin tingkatkan kepersonaalan kita datang kepada Tuhan. Mari introspeksi diri di saat menyembah Tuhan. Mari semakin dewasa datang kepada Tuhan dengan ajaran daripada Roh Kudus. Oleh karena roh hikmah, pengertian, pengajaran daripada Allah yang maha tinggi di saat belajar menyembah Tuhan dengan nama bimbingan Roh Kudus. Mari kita belajar menjaga kepintaran dan kepandaian kita di saat datang berteduh kepada Tuhan. Firman ini hikmat. Firman ini keajaiban. Firman ini nubuat. Maka firman Tuhan berkata, jangan kau buat dari kepandaian kepintaranmu menganggap dirimu yang paling hebat, kata Allah. Maka berdoalah kau dengan nama Roh Kudus, kata Tuhan. Mintalah kepada roh hikmat, pengertian, pengajaran dari aku, kata Allah. Di saat mulai belajar kita menyembah Tuhan. Di saat kita mulai datang menyembah Tuhan, beribadah. Menyerahkan segala kehidupan tangan daripada Allah. Dan mengucap syukur kepada Tuhan lewat penyertaannya kepada kita. Kita datang menyembah Tuhan
ke mesbah daripada Allah. Kita datang berteduh di rumah kita. Apa yang kita mohon kepada Tuhan? Segala dosa dan dosa kekurangan dapat daripada Allah. Supaya kita diampuni, maka percaya dengan Roh Kudus. Supaya kita menjadi milik daripada Allah di kelak penghakiman terakhir. Menjadi menerima kerajaan surga dan di Yerusalem. Bukan menjadi milik daripada neraka. Karena salah kita datang menyembah Tuhan. Dan barang siapa menonton video ini, tentu kita pahami tentang di hadapan daripada Allah. Kepribadian kita datang kepada Tuhan dengan Roh Kudus. Di perbuatan, di prakteknya. Dan berdoalah kepada Tuhan, selalu minta pengampunan daripada Allah. Ampuni Tuhan segala dosa kami, sadar dan tahu diri kami tidak sempurna dalam hadapan-Mu dan tidak kudus di hadapan daripada Allah. Kami berdoa dengan Roh Kudus daripada Allah, dengan pernyataan firman. Supaya tidak sesat. Ini sudah jelang akhir zaman. Penyesatan sudah banyak. Ketulusan hati yang terarah tertuju datang menyembah Tuhan. Jangan si penggaron, saudara-saudara. Kita pahami bersama saat berteduh kepada Tuhan. Di saat datang kita menyembah Tuhan. Rendah hati, pahami, matangi, pikirkan, matangi, dewasakan. Maka kita minta Roh Kudus sebelum acara ibadah datang kepada Tuhan. Supaya Roh Kudus memimpin kita menyembah Tuhan. Roh Kudus mengajar kita mengerti bagaimana cara menyembah Tuhan yang sebenarnya. Bahkan kita kalau udah Roh Kudus memimpin kita nangis loh. Berdoa kepada Tuhan meneteskan air mata. Kita pahami. Jangan lupa selalu dalam kehidupan. Katakan dalam jiwa, tubuh, dan hati dan iman kita. Tuntun aku Roh Kudus kemanapun melangkah. Jangan aku Roh Kudus, bimbing aku Roh Kudus kemanapun melangkah. Untuk menghadapi gelora keajaiban dunia, mujizat dunia, tipu daya iblis. Yang selalu ingin menyerang kita terpisah dari jalan kebenaran daripada Allah. Supaya kita bingung. Tapi kalau kita percaya tetap Roh Kudus membimbing kita tahu arah kemana yang terbaik. Di perilaku kita, di perbuatan kita kepada sesama dan juga ada daripada Allah. Sehingga akan menerima iman, kasih, dan pengharapan. Di pengharapan yang terakhir. Apakah kita menjadi penghuni surgawi atau penghuni neraka? Itu pun menghadapi kelak penghakiman yang terakhir. Yang sudah Tuhan nyatakan dalam firman-Nya di kelak penghakiman nantinya. Mari kita benahi hidup kita di bawah langit di atas bumi ini. Semasa kita bernapas di bawah langit di atas bumi ini diberikan Tuhan. Mari introspeksi diri. Mari semakin dewasa datang menyembah Tuhan, belajar firman kebenaran daripada Allah. Mari memahami di saat datang kita menyembah Tuhan, berteduh kepada Tuhan. Menyembah Tuhan dan mengucap syukur. Apalagi dalam keibadahan ini banyak. Maka dikatakan dalam firman Tuhan di mana dikatakan kisah para rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus. Tetapi kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dan di seluruh Yudea dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Makanya kita harus datang menyembah Tuhan. Percayakan Roh Kudus hatimu di awal ibadah. Rendah hatilah kepada Tuhan, tuntun aku Roh Kudus saat kami menyembah Engkau saat ini. Jamah kami semua, terimalah doa dan ibadah kami. Kami menyerahkan jiwa dan tubuh kami persembahan yang sejati, yang layak di hadapan daripada Allah. Dengan nama Roh Kudus-Mu kami menyembah Tuhan, ajari kami. Supaya kami tidak manusia yang munafik di hadapan daripada Allah. Supaya doa dan ibadah kami menjadi layak di hadapan daripada Tuhan. Ajari kami berbuat kepada sesama rendah hati, kepada seiman sekasih. Rendah hati kepadamu Bapakku yang baik. Curahkanlah kodrat ilahi-Mu kepada menyelimuti kami.
Supaya kami menerima keajaiban mujizat yang nyata daripada Yesus melalui tuntunan Roh Kudus. Kasih karunia daripada Engkau sungguh luar biasa yang kami dambakan. Membimbing kami, jiwa dan tubuh kami selagi masih kami bernapas. Di bawah kolong langit di atas bumi Tuhan berikan. Supaya kami tidak sesat. Supaya kami sangat menghadapi roh penyesat. Ini penyesatan udah banyak. Hati-hati. Supaya kita tidak terjadi seperti dikatakan tadi sana. Matius 7. Mulai 21. Bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini kita pahami. Bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, kata Allah. Melainkan dialah yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Maka kita lakukan kehendak daripada Allah sesuai pernyataan firman. Supaya kita menerima kerajaan dari pasar surga. Jangan hanya asal-asalan. Jangan hanya absensi datang beribadah di sebuah Tuhan. Ataupun kewajiban. Melainkan mencermati di dalam pikiran kita, mematangi, mendewasakan. Semakin dewasa datang menyembah Tuhan dan undang Roh Kudus. Supaya kita mengerti rencana kehendak daripada Allah bagi kita. Saat kita menyembah Tuhan. Sehingga kita dapat kita melakukan di praktek kepribadian masing-masing. Sesuai dengan rancangan daripada Allah. Sehingga kita tidak sia-sia ibadah itu datang menyembah Tuhan. Bahkan begitu juga menjabarkan firman Tuhan. Dan begitu juga memberitakan Injil kebenaran daripada Allah. Ia akan menyelamatkan domba-domba daripada Tuhan baik sucinya. Maka kita kalau bisa saudara-saudaraku, tetaplah berdoa bersujud kepada Tuhan saat belajar firman kebenaran daripada Allah. Mintalah roh hikmat, pengertian, pengajaran tempat yang maha tinggi Yesus Kristus Raja alam semesta. Supaya kita menerima hikmat kasih karunia daripada Allah. Mengerti apa Tuhan kehendaki kepada kita saat menyembah, saat beribadah menyembah Tuhan. Itu penting kita pahami. Sebab Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, terdahulu bisa terkemudian bisa terdahulu. Banyak terpanggil, sedikit terpilih. Sebab apa Tuhan mengatakan itu? Supaya kita sadar, jangan sampai disesati oleh penyesat melalui firman kebenaran daripada Tuhan. Maka Tuhan berkata, berdoalah kamu dengan Roh Kudus. Supaya kita pahami. Itu ada 21 mengatakan. Mana ada 22? Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Apa pesan Tuhan? Karena orang berdoa demi mujizat dari Tuhan. Karena orang begini. Tetapi di perlakunya, di antara sesama membawa jemaat yang lain ini mendoakan orang jemaat yang lain pun memahami firman Tuhan mereka. Jangan sampai kita lupa kalau udah menerima keajaiban ilahi. Berdoalah kepada sidang jemaat domba Tuhan yang kita sudah memahami apalagi dibimbing Roh Kudus. Mengertilah keluhan jemaat Tuhan. Mengertilah keluhan baik suci daripada Allah. Tolonglah mereka. Berikanlah bantuan apa yang bisa kita bantu. Tidak sanggup kita melalui nilai mata uang, pina seruan doa. Supaya Tuhan jamah mereka supaya kedatangan Allah. Dengan nama Roh Kudus daripada Tuhan. Tuhan akan mengutus Roh Kudus kepada mereka. Supaya mereka dijamah. Kalau itu tidak kita lakukan kehendak Tuhan, tidak ada artinya. Maka belajar mengenai datang kepada Tuhan Yesus. Percayakan Roh Kudus supaya kita paham datang menyembah Tuhan. Supaya kita diajari oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kata firman Tuhan di ayat 23? Apa jawab Tuhan pertanyaan ayat 22? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku,
kamu adalah sekalian pembuat kejahatan. Coba dibaca firman ini mulai di rumah Anda nanti, pengajaran sesat ayat 15 sampai ke 23. Siapa pun menonton video ini? Jawaban daripada ayat 15, jawaban adalah di 21, 22, 23. Jawaban ayat 15 sampai 16, 17, 18 sampai 20. Kita ngambil intinya jawaban dari Tuhan aja. Karena durasi singkat. Saudara kasih dalam Yesus, mari kita pahami semua. Ini sudah menjelang akhir zaman. Jangan salah menyembah Tuhan. Percayakanlah dengan Roh Kudus daripada Tuhan bisa menyembah daripada Allah di mesbahnya kepribadian kita. Dan dikatakan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bagaimana kita menerima kuasa Roh Kudus daripada Tuhan? Tentu rendah hati. Rendah hati kepada Tuhan, rendah hati kepada sesama. Minta Tuhan utus Roh Kudus membimbing aku, menyembah Engkau, aku paham. Aku percaya. Jangan sia-sia ibadah ini, Tuhan datang kepada Tuhan. Jangan mampunilah segala dosa kami, kekurangan kami. Pemahaman datang kepada Tuhan, pendalaman, pematangan menyembah Tuhan. Kalau ingin kita memiliki kuasa Roh Kudus, kalau ingin kita dilindungi daripada kuasa Roh Kudus, Roh Kudus sudah mengantar segala doa kita. Roh Kudus sudah mengubah karakter manusia. Tidak bisa diri kita sendiri. Tapi Roh Kudus, saat kita percaya Roh Kudus sudah mengubah pemikiran kita, karakter kita datang menyembah Tuhan. Tapi harus mau dibimbing dan percaya penuh. Saudara kasih dalam nama Yesus, inilah pada sore berbagi ini. Singkat, padat. Saya selalu buat berita firman Tuhan di channel YouTube, di media sosial, tidak ada kepentingan pribadi. Karena itu pesan Tuhan kepada saya. Dia mengatakan, beritakan Injilku yang sebenarnya. Karena kamu penuh percaya, dan Roh Kudus membimbingmu sebuah talenta yang kuberikan kepadamu. Itu Tuhan perintahkan kepada saya. Beritakanlah Injilku kemana-mana, kata Tuhan. Janganlah buat baik suciku menjadi ajang bisnismu, kata Tuhan. Sebab itu aku tidak mau di-subscribe ini. Kalau saya subscribe dapat duit, aku berarti mengambing hitamkan nama Tuhan aku supaya dapat duit. Tapi aku nggak mau. Karena pesan Tuhan. Jangan buat baik suciku menjadi ajang bisnismu. Artinya jangan buat jemaatku menjadi ajang bisnismu, kata Tuhan. Jemaat itu baik suci. Baik suci daripada jemaat sendiri. Kita ini bukan gereja. Gereja itu mesbah. Di saat kita datang ke mesbah Tuhan, kita berikan persembahan kan. Perpuluhan kita kasih kan. Cukup. Untuk dana operasional mesbah gereja. Karena itu sangat dibutuhkan. Itu pun milik bersama. Bukan milik pemimpin gereja, enggak. Milik bersama. Bagaimana cara personal gereja mesbah itu ada. Tapi terutama persembahkan juga tubuhmu di hadapan daripada Allah. Berdoa dengan Roh Kudus. Percaya penuh. Penuh percaya bahwa Roh Kudus membimbing kita dalam ibadah. Sehingga sadar dan tahu introspeksi diri yang tidak luput segala dosa di hadapan daripada Allah. Karena firman Tuhan, mulai dari nenek moyang kita sudah berdosa kepada Tuhan. Bahkan dia sudah tebus supaya kita kuat datang kepada Tuhan, mengejar kelak penghakiman terakhir. Apakah kita penghuni surga atau penghuni neraka? Di kelak penghakiman terakhir. Mari kita memahami semakin dewasa pada sore berbagi. Inilah seruan firman Tuhan pesan kepada saya pada sore ini. Mari kita pahami bersama. Saudara dengan saya sama-sama. Mari kita lakukan ini. Supaya layak kita dapat daripada Allah.
supaya kita seruan doa dan ibadah kita nyambung kepada Tuhan. Supaya roh penyesat tidak masuk menyesatkan jiwa pemikiran kita di saat datang beribadah menyembah Tuhan. Itu penting. Terima kasih saudara-saudaraku di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, Roh Kudus. Haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah kalaulah ditolong kami juga tangannya terbuka menunggulah tak tersembunyi kuasa Bapa tak tersembunyi kuasa Allah kalaulah ditolong kami juga tangannya terbuka menunggulah tak tersembunyi kuasa Bapa